ketemu lagi di podcast kita yang di IKV ini ya. Ini ada dua orang yang sudah lama sebenarnya kita nggak ketemu nih. Tapi yang pertama ini Bu Alfi. Bu Dr. Alfi ini baru saja diangkat jadi Dekan Fakultas Ekonomi. Selamat dulu dong, mantap. Dan di sebelah situ ada Pak Wijat Moko yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan, tiba-tiba nongol, entah apa yang terjadi, tiba-tiba muncul. Nah, kita tangkap ini. Salam dulu, Bos. Di mana sekarang nih, Bos? Alhamdulillah sehat. Di mana sekarang? Sekarang berada di Pekanbaru, masih di seputaran kita. Oh, oke, masih ya. Oke. Nah, kalau ini Bu Alfi kita udah tahu ya. Jadi oke, teman-teman, hari ini kita lebih banyak ngomong ke values temanya nih. Ya, values ya. Values kita, oke? Namaku tuh Alfi, values ya. Oke. Baik, sekarang saya mau nanya dulu nih Bu Alfi nih. Itu kemarin kan Bu Alfi terpilih nih jadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unri. Luar biasa ya. Oke. Gimana perasaannya? Ya kalau namanya jabatan tuh euforianya bukan euforia yang sifatnya merasa wah gitu ya, tapi ini tugas yang besar. Wah, tugas yang besar ya. Ada something yang dia harus mau bangun. Nah, ada ini enggak visi atau something yang Ibu Alfi bisa kasih tahu ke kita, apa yang mau Ibu lakukan di ke depan buat Fakultas Ekonomi kita, Unri? Ya. Kalau fakultas itu kan pasti barometernya juga ke universitas toh. Jadi poin pertama itu harus berintegrasi dengan visi misinya fakultas. Universitas itu pasti. Salah satunya itu international accreditation. Itu sejak Bu Rektor Bu Rektor yang dulunya dekan Fakultas Ekonomi itu sudah disiapkan sebenarnya perangkatnya. Itu harus kita tangkap. Jadi sesuatu yang punya value. Oke. Itu harus jadi. Ada value ya. Harus jadi gitu kan. Jadi kalau warisannya tuh sesuatu yang bisa kita scale up, lakukan. Nanti kita tanya tentang values nih, dia nyinggung values nih ya. Oke. Namaku. Values ya. Nah, Pak Wijat nih yang sudah lama menghilang nih. Boleh cerita dikit dong di mana terus ngapain, aktivitinya apa? Ayo. Pertama saya coba terima kasih dulu nih. Ada set kehormatan diundang senior-senior yang sudah mapan ini. Oh, ada Pak Jonieri, Pak Mukti semua. Thank you. Saya appreciate atas undangan ini. Selama ini saya lebih banyak berkarir di profesional ya. Kebetulan juga dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua Apindo Riau dan sekarang juga ya nasib dipercaya juga menjadi ketua CSR Riau. Forum CSR Riau. Menarik. Nah, yang menarik dua orang ini angkatannya sama. Bener nggak? Sama-sama 89. Sama-sama aktif di Senat, tapi ini yang luar biasa nih. Dulu ketua SMPT itu apa ya sekarang ya? Senat gitulah ya. Fakultas. BEM apa ya? BEM ya. BEM University. Ya, tahun 9 ya. Presiden namanya. Berdasarkan data intelligence tahun 91 sampai 92 kan. Ya, oke, good. Nah, ini orang-orang aktivis dulu semua ya. Oke, kalau gitu saya mau nanya nih, sebenarnya apa yang menjadi Bu Alfi tadi ngomong values nih. Apa values Bu Alfi ini sampai akhirnya bisa menjadi dekan dengan posisi sekarang itu? Apa values prinsip yang dipegang? Aku? Ya. Kalau aku biasanya harus melihat pada visi besar itu outcome. Kalau aku pribadi. Jadi ketika berada dalam satu organisasi mahasiswa, tentu aku melihat kita bagian dari untuk mendelivery bagaimana mahasiswa yang sekarang kuliah sama kita tuh punya outcome masa depan yang bagus. Jadi kan bukan sekedar tamat di wisuda alumni, tapi artinya kita dari mulai dia di kampus tuh kita harus melihat sebenarnya arah kemandirian mereka nanti ke depan itu yang sesuai dengan tantangan zaman tuh seperti apa. Menarik ya. Harus. Jadi outcome-nya penting. Penting lah. Benar, very good. Kalau output kan mereka di wisuda tepat waktu. Ya begitu ke salah satunya kan. Ya, good, menarik. Nah, kalau Pak Wijat nih, Pak Wijat ini kan dulu aktivis nih ya, sekarang bekerja di dunia yang mirip lah, CSR, benar ya? Ada nggak dampak keaktifan dulu waktu di kampus dengan pekerjaan sekarang? Ada nggak dampak aktif itu gitu loh? Sangat banyak. Buat adik-adik mahasiswa biar juga tahu. Ya, kasih tips triknya kali. Kalau dunia aktivis itu memang membuat kita cepat matang.
Cepat matang. menghadapi Cepat tua. konflik. Matang ya. Cepat tua bagian dari itu. Matangnya Wajahnya agak dari segi senior apa? daripada kami nih dari dulu. Iya. Matangnya ini maksudnya gimana? Benar, saya potong Bu Alfi dulu. Memang saya dulu sejak di kampus wajah saya lebih agak tua Lebih sedikit, serius. lebih serius. sekarang lebih cerah. Ya, jadi sekarang Sekarang lebih muda benar karena ya. dengan aktif itu kita konflik dengan orang, perbedaan pendapat, bertarung gagasan, kemudian bagaimana mengatur seni dalam memimpin itu sangat berpengaruh di dunia kerja. Sangat berpengaruh. Itu menempa kita dan berdampak kepada dunia kerja. Oh ya, jadi kalau biasanya kalau aktivis itu karirnya moncer. Ya. Karena dia matang sejak awal. Jadi bisa jadi nggak kemampuan leadershipnya keasah nggak jadinya tuh? Pasti karena Ada di dampak. dunia kampus itu sudah mengorganize dari awal. Jadi kalau leadership itu akan terbentuk dengan cepat. Karena ada dua pendekatan kan, apakah leadership itu dibentuk atau diciptakan, apakah dia given. Menurut saya gabungan antara itu. Nah, bagi yang nggak punya bakat, tidak dapat given leadership, itu bisa dipelajari. Oke. Tadi Bu Alfi udah ditanya value. Sekarang Pak Wijat Moko punya value apa? Lebih kepada integriti ya. Jadi kalau bayangkan untuk Apindo itu dengan stakeholder yang sangat beragam, ada orang kecil proletar seperti Wijat dipilih itu karena integritas. Integritas. Di CSR sebanyak itu Bu Alfi ikut pemilihan itu. Saya pikir itu orang merasa nyaman kalau diberikan amanah itu. Integrity itu istilahnya itu apa? Kata kuncinya konsisten. Apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan, kita perbuat Sama. harus konsisten. Perkara orang melihat atau tidak, ya itu kita tetap lakukan. Simple aja. Jam kantor jam 7. Absen tidak ada, cek log nggak ada, tapi kita datang tepat waktu. Itu yang simple. Nah, belum lagi naik ke atas gitu ya. Jadi integrity itu kalau kita mau jadi pemenang sebagai kompetitor, seperti Pak Wijat katakan di Apindo tadi ya. Mungkin banyak orang-orang pintar ya Pak Wijat ya. Orang pintar, orang kaya. Orang kaya banyak. Tapi integrity itu kalau mau jadi pemenang milikilah integrity. Tapi tidak hanya integrity, strong integrity. Yang saya ingatkan dengan karyawan saya, dengan staf saya itu bagaimana mereka tetap selalu meningkatkan value added ya. Oke. Nah, value added itu tentu kita memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan. Oke, thank you. Nah ini prinsip. Nah, kalau sesuatu yang lebih kita berikan, otomatis akan ada nilai plusnya, dan nilai plusnya inilah yang akan membedakan dengan yang lainnya. Thank you. seperti Jadi saking integritinya pun dia sambil bekerja, kita libur dia tetap bekerja. Ini integritasnya juga luar biasa. Oke, sebelum kita tutup nih ya, ini menarik bicara integritas. Ada nggak ini untuk para mahasiswa tentunya? Ada pesan sesuatu yang Bu Alfi ingin sampaikan berhubungan dengan values-nya Bu Alfi? Hubungan dengan outcome itu gitu. Oh, oke. Ya, sebagai lembaga atau institusi yang memang diamanahkan untuk memberi bagian dari tumbuhnya anak muda, Fakultas Ekonomi pastinya akan berbuat lebih ya, supaya apa yang dibutuhkan di masa depan mereka itu bisa kita sediakan dan harus kita mulai. Contohnya sekarang tuh digital, kita lagi Bangun itu ya. iya, membangun itu supaya good. terjadi digital frontier sebagai satu branding di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Oke, menarik sekali. Pak Wijat, Ya. pesan buat mahasiswa, kan tadi hubungkan dengan leadership, dengan integritasnya Bapak itu loh. Apa pesan buat mereka kalau nanti mereka keluar dari kampus dan masuk ke dunia kerja? Satu, hidup itu tidak boleh banyak istirahat. Nggak boleh Tidak boleh banyak istirahat. Nggak boleh banyak istirahat loh. Jangan terlalu banyak waktu senggang. Sebab begitu banyak yang bisa dikerjakan hari-hari sehingga kita ketika ke malam kita tahu udah capek saja. Artinya adalah bahwa kalau kritik saya terhadap dunia pendidikan adalah karena teknologi yang luar biasa saat ini, itu adalah social soft skillnya agak rendah. Mulai apakah itu speaking, apakah itu bertetangga, bergaul. People skills. People skillnya, dan ini adalah tren nanti yang akan kita kembangkan. Jadi teman-teman sekalian, adik-adikku saya yang berbahagia, kalau itu yang mau ditanya adalah jangan banyak istirahat. Kembangkan Terus, ya. social skillnya. Correct. Dan saya kira itu jawaban untuk masa depan. Mantap. Mantap. People skill, jangan banyak istirahat ya. Oke, itu yang kita bisa bicarakan teman-teman. Sementara nanti kita akan ketemu lagi dua orang tokoh zaman-zamannya dia tahun 1989an di kampus ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di podcast IKV Undri yang luar biasa.